Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana dengan NIM 222 101348 dan rekan saya saya atas nama Gian Farhan dengan NIM 222 101355. Dan saya sendiri Sandy Gunawan dengan NIM 222 101224. Oh, sinyal ya. Mungkin kami di sini akan mensimulasikan proyek mini berjudul pemantauan level air dalam tangki, dan juga akan sedikit menjelaskan komponen apa yang digunakan dan fungsi-fungsinya. Boleh ditampilkan, Kang Sandy? Baik. Oke, baik. Di sini salah satu simulasi, mungkin hasil dari rangkaian kami. Saya sendiri akan sedikit menjelaskan konsep dasarnya. Jadi proyek ini dirancang untuk memantau level air. Nah, dalam sebuah tangki menggunakan sensor ultrasonik HCSR 04 yang berada yang atas ya, Bang Sandy ya? Iya, betul. Yang sensor itu deh. Oh, iya. Dan juga menggunakan Arduino Uno dan menggunakan indikator LED sebagai petunjuk visual level air. Jadi sistem ini bekerja mengukur jarak dari sensor yang telah diletakkan di atas tangki, di tengah ataupun di bawah juga, bisa sih kayak di bawah juga. Jadi gimana enaknya aja dan kegunaannya apa. Mungkin kami ini menggunakan yang khusus bisa di tengah dan di atas. Seperti itu. Jadi gunanya tuh umumnya untuk mengetahui bahwasanya si air tuh udah penuh, habis atau udah cukup gitu. Kalau dalam konsep dasarnya. Di sini komponen yang digunakan ada yang tadi saya sebutkan, sensor HCSR 04 yang fungsinya tuh mengukur jarak ke permukaan air menggunakan gelombang ultrasonik. Sedangkan Arduino Uno memproses data jarak dan mengontrol LED indikator. Di sini juga saya menggunakan LED warna merah juga kuning, yang jika logikanya tuh jika air di tangki itu rendah, misalkan atau habis, LED merah akan menyala. Kalau kuning, misalkan cukup atau sudah penuh, ataupun sedang sih kalau penuh, belum, udah. Jadi gak akan nyala gitu kalau misalkan penuh, dia akan mati otomatis. Dan di sini juga ada resistor untuk menghambat arus supaya LED tidak rusak, dan juga kabel jumper untuk menyambungkannya. Sedikit menjelaskan logikanya mungkin seperti ini. Misalkan si sensor HCSR 04 ini dipasang di atas tangki. Dalam kedalaman tangkinya misalkan 100 cm. Nah, misalkan nih jarak si sensor ke level air itu misalkan si air itu belum nyampe ke 100, berarti LED merah masih menyala. Kalau misalkan si air tuh udah pas di 100, LED kuning akan menyala. Jika misalkan sudah mati atau misalkan si mesin itu sudah memenuhi si tangki, maksudnya si tangki itu sudah penuh, LED akan mati. Lalu kalau misalkan kurang dari 100 itu si LED merah akan menyala lagi gitu. Sedikit menjelaskan lagi, mungkin kalau dari step by stepnya, jadi si sensor mengukur jarak antara permukaan air ke sensor. Lalu Arduino menghitung jarak tersebut dalam satuan cm.
Nah, kalau misalkan berdasarkan jarak, jadi jika air tinggi atau jarak dekat, LED akan mati. Jika air menurun, jarak atau menengah, LED kuning menyala. Atau misalkan di sini hanya ada 2 yang kami bikin. Jadi pas air tersedia, LED kuning akan menyala. Misalkan air habis, LED merah akan mati. Bukan mati, maaf, menyala gitu. Seperti itu mungkin dari konsep dan komponen yang kami buat dan fungsi-fungsinya. Dan juga di sini ada codingannya juga yang mungkin akan dijelaskan sama rekan saya, Saudara Sandy. Dipersilakan. Baik, sini saya akan sedikit menjelaskan tentang codingannya ya. Seperti yang dijelaskan oleh Saudara Akbar tadi, di sini terdapat komponen-komponen yang digunakan. Yang pertama yaitu Arduino Uno, itu yang ini. Iya. Iya. Kemudian selanjutnya yaitu sensor ultrasonic HC SR04. Kemudian yang ini. Yang ketiga yaitu ada LED merah dan kuning. Selanjutnya yaitu ada resistor untuk LED. Dan yang terakhir di sini adalah kabel jumper. Kabel jumpernya yang saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang codingan programnya. Yang pertama di sini terdapat iRefine EcoPin 7 atau 7. Kemudian trig pin 8, integer LED red 3 dan integer LED yellow 2. Ya, masing-masing di sini dijelaskan sebagai yang EcoPin 7 mendefinisikan bahwa pin digital 7 akan digunakan untuk pin Eco 7. Kemudian iDefine trig pin 8 mendefinisikan pin digital 8 sebagai trig. Kemudian yang INT LED F8, LED drop LED 3, merah dipasang di pin digital 3. Kemudian INT LED yellow 2 mendefinisikan sebagai LED kuning dipasang di pin digital nomor 2. Kemudian di bagian setup, di sini setup serial begin 9600 mengaktifkan komunikasi serial dengan kecepatan 9600 bps untuk menampilkan data ke serial monitor. Kemudian pin mode, di sini ada beberapa pin mode, yaitu untuk mengatur pin LED sebagai output supaya bisa dikendalikan untuk menyala, dan di sini terdapat bagian loop. Di loop terdapat 3 variabel yang dideklarasikan. Yang pertama ada duration, ketinggian air, dan jarak. Dari beberapa ini, duration yaitu untuk mengatur waktu pantulan gelombang ultrasonik. Kemudian jarak di sini adalah jarak dari sensor ke permukaan air. Kemudian ketinggian air di sini menjelaskan tentang hasil akhir ketinggian air dihitung dari tinggi total penampung 200 cm dikurangi jarak yang terbaca. Yang keempat ada proses pengukuran sensor ultrasonik. Di sini terdapat beberapa codingan yang ini. Langkah ini mengirim trigger berupa sinyal pendek 20 mikrodetik ke sensor untuk mulai mengukur. Kemudian sinyal trip diaktifkan sebentar atau high, lalu dimatikan kembali sebagai low. Mungkin codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara. Izin saya melanjutkan tadi penjelasan dari Sandy Gunawan. Di sini ada
pembacaan dan penghitungan jarak, ada duration, jarak, dan ketinggian air. Ada pulse chain, yaitu membaca lama waktu gelombang pantul diterima sensor. Kemudian ada karena sinyal bolak-balik dalam kurung pergi dan kembali maka dibagi dua. Ada juga dibagi 29,1 untuk mengubah waktu ke satuan cm. Lalu ketinggian air dihitung dengan mengurangkan jarak dari tinggi maksimal tandon, diasumsikan 200 cm. Lalu ada menampilkan data ke serial monitor, yaitu menampilkan nilai ketinggian air ke serial monitor agar pengguna bisa melihat nilai waktunya. Lalu ada kondisi menyalakan LED atau disebut indikator status air, yaitu jika ketinggian air lebih dari 20 cm maka LED kuning menyala. Jika kurang dari 60 cm maka LED merah menyala. Ada juga nomor terakhir, ada delay pengulangan, delay 1000, yaitu program menunggu selama 1 detik sebelum mengulang pengukuran lagi. Yang terakhir ini mencegah sensor terus-menerus membaca secara terlalu cepat. Sekian dari saya. Maaf, sorry, agak berisik di sini. Baik, terima kasih kepada saudara Sandy dan Gian yang sudah menjelaskan codingan program tersebut. Boleh dicoba Kang Sandy di simulasiin gitu. Baik, Kak. Di play ya. Nah ini, nah udah menarik. Boleh di ini nggak itu LED-nya nggak kelihatan Kang Sandy. Nah, jadi jika air tersedia, ini sudah alhamdulillah sudah berhasil, LED kuning menyala. Nah, seperti itu. Nah, boleh di ini nggak di jika air habis gitu, Bang Sandy? Nah, jika air habis, LED merah pun akan menyala gitu. Mungkin simulasinya seperti itu. Kedepannya juga mudah-mudahan kalau sudah memahami lebih lanjut, kami akan coba menambah apa sih yang itu yang ada layar atau pemberitahuan kayak gitu. Agak sulit juga mungkin karena kami baru belajar, jadi lumayan ya menantang. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya mungkin mohon maaf jika banyak kesalahan dan agak belibet juga dari penjelasan kami untuk UTS sistem microcontroller ini. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.